Ayo bergerak, jangan tersenyum. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah kemudian. Maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi manusia berkuasa atas segala ciptaan di bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun di udara. Namun begitu juga Allah memberikan kuasa kepada manusia agar menikmati semua itu dengan baik, tidak berlebihan dan justru merugikan alam. Fakta menjadikan bahwa manusia seringkali bertindak semena-mena terhadap alam, walaupun terkadang kerusakan alam yang terjadi bukan ulah manusia, namun perilaku manusia yang seringkali menciptakan diri sebagai yang berkuasa terhadap alam menyebabkan kerusakan terbesar. Alkitab berbicara tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan memberikan tanggung jawab untuk menguasai dan memelihara bumi. Allah melihat semua yang telah diciptakan dan menyatakan bahwa semua sangat baik. Kitab suci menekankan keistimewaan penciptaan manusia dan pentingnya merawat ciptaan Allah. Oke, setelah kita mendengarkan itu masih ada contoh ketiga. Penebangan liar, kalau banyak pohon-pohon yang sudah besar berumur ditebang secara besar-besaran dan tidak dilakukan penanaman kembali, maka kita juga akan mendapatkan dampak yaitu kepanasan, atau mungkin ada yang masih menggunakan biasa masih ada yang menggunakan pengadaan kayu. Nah, itu jika pohon ditebang secara terus-menerus, dan tidak ditanam kembali, maka lambat laun hutan kita akan rusak. Dan yang ketiga itu kebakaran liar. Nah, mengapa ini merupakan salah satu hal yang dapat merusak lingkungan? Melakukan pembakaran liar ini kita bisa menerima akibatnya, yaitu biasanya kabut asap. Mungkin di sini tidak terkena dampak kabut asap, tapi biasanya daerah-daerah yang melakukan pembakaran liar ini biasanya terkena dampak sampai ke daerah yaitu kita sendiri, di mana biasanya beberapa hari ada yang kabut asap. Nah, itu salah satu hal yang dapat mengganggu aktivitas kita, yaitu polusi menjadi tidak baik dan menjadi tidak sehat. Nah, ini merupakan contoh konkret dalam menjaga lingkungan hidup sebagai anggota baik.
Oke, setelah kita mendengarkan yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh manusia, lingkungan yang sehat adalah bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai anak-anak Tuhan. Gereja mendorong umatnya untuk bertindak sebagai kustodian bumi, bertanggung jawab dalam bumi, menjalankan prinsip keadilan ekologis dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Nah, umat diajak untuk integrasikan nilai-nilai ekologi dengan iman Kristen, membentuk kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap penciptaan Tuhan. Jadi kita dipanggil semua untuk menjaga lingkungan ini agar berlanjut tidak hanya untuk saat ini melainkan untuk generasi yang akan datang. Baik, di depan bisa kita lihat ada pantun untuk menutupi perjumpaan kita pada pagi hari ini. Buah mengkudu dibelah dua. Cakep. Umat menjawab, cakep. Kita ulang ya. Buah mengkudu dibelah dua. Cakep. Bapak dan Ibu WK dan teman-teman semua, semoga kita bertemu